Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Anggreni dengan NPM 2017 435000217. Di sini saya dari kelas R7D, di mana saya akan menerangkan tentang permasalahan dari soal, yaitu dari pelajaran riset operasi nasional, riset operasi. Di sini kita langsung aja, tidak diketahui masalahnya. Ada hardcover book, di mana hardcover book itu sampul buku tebal dengan lambang X, ya, dan paperback itu sampul buku tipis dengan lambang Y. Ada profit hardcover itu dengan $4, dan keuntungan profit paperback itu $3. Untuk menjilid hardcover dibutuhkan waktu 3 menit, dan menjilid paperback itu waktu dengan 2 menit. Total waktu yang tersedia adalah 800 jam, di mana 800 jam ini kita ubah jadi menit. Jadi 800 dikali 60 menit per jam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dari kelas R7D dengan NPM 2017-43500-223. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang telah dikasih oleh dosen saya, riset operasional. Di sini saya mau menjelaskan ada sebuah studi kasus di mana yang diketahui sebuah hardcover itu dengan simbol X, sampul buku tebal, dan paperback dengan simbol Y. Dan setiap hardcover dan paperback ini mempunyai profit keuntungannya masing-masing. Profit hardcover terdapat $4, profit paperback terdapat $3. Di mana waktu untuk menjilid hardcover itu ada 3 menit, waktu untuk menjilid paperback ada 2 menit. Jadi total waktu yang tersedia itu 800 jam. Jadi sebelumnya kita harus ubah dulu ke menit. Jadi dengan cara 800 jam dikali 60 menit hasilnya 48.000 per menit. Yang ditanya adalah maksimal keuntungan pada hardcover dan paperback. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel yang berisi dengan ini saya simbolkan dengan tebal ini hardcover dan tipis itu paperback. Di sini waktu tebal itu kita lihat ada hardcover 3 menit. Waktu untuk paperback ini ada 2 menit. Nah, waktu untuk yang dimilikinya ini kan adanya 800 jam ya, karena kita ubah ke menit, jadi kita tulis saja 48.000. Nah, di setiap keuntungan itu pasti ada. Dari hardcover ini mempunyai keuntungan yaitu sebesar $4, dan keuntungan untuk paperback itu ada 3. Nah, ya paperback dan hardcover ini mempunyai maksimalnya, yaitu kalau hardcover itu maksimalnya 10.000, kurang maksimalnya 10.000. Dan setiap paperback itu mempunyai minimal kurang dari 6.000. Jadi di sini kita langsung tulis aja dengan maksimal untuk paperback yaitu lebih dari 10.000 dan minimal untuk paperbacknya itu kurang dari 6.000. Di sini kita langsung menghitung untuk pertidaksamaan dalam hardcover dan paperback. Yang pertama, tebalnya ini kita tulis 3x ditambah dengan yang tipisnya ini 2y. Di sini simbolnya kita tulis dulu lebih dari 48.000. Kenapa ini kita akan menghitung pertidaksamaan dari sampul tebal dan sampul tipisnya. Yang pertama kita tulis 3, untuk sampul tebalnya 3x ditambah sampul tipisnya itu 2y. Dengan simbolnya itu kita tulis dengan kurang dari 48.000. Kenapa 48.000? Karena kita memiliki waktu sebanyak 48.000 menit. Di sini anggap aja x-nya ini adalah 0. Lalu kita langsung cari y-nya. 2y sama dengan 48.000. Y sama dengan 48.000 dibagi 2. Y sama dengan 24.000. Jadi x-nya ini, x dan y sama dengan, karena x-nya 0, y-nya itu 24.000. Karena di sini y-nya sudah ketahuan hasilnya berapa, sekarang kita cari untuk x-nya. Sama ya, masih sama dengan 3x ditambah 2y kurang dari 48.000. Berarti di sini beranggapan aja y-nya kita tulis 0 aja. Jadi 3x sama dengan 48.000. X sama dengan 48.000 dibagi dengan 3. X sama dengan 16.000. Jadi di sini untuk kita nanti membuat grafiknya, X dan Y-nya sama dengan X-nya 16.000 dan Y-nya adalah 0. Ini
kita langsung melanjutkan untuk membuat grafiknya yang sudah tadi kita tentukan X dan Y-nya ya. X-nya ini kita taruh di sini 16. Ini anggap aja ribuannya kita offin ya, karena kita ambil puluhannya aja. Terus yang Y-nya itu ada 24. Di sini jangan lupa ditulis dari 0 ya. Nah, dari titik X ini dan titik Y ini kita tarik biar sejajar. Nah, kan di sini sebelumnya kita udah dapat ketentuan ya, maksimal untuk sampul tebalnya itu lebih dari 10.000. Berarti itu dia masuk ke X kan? Kita tulis di sini 10. Dan untuk minimal untuk sampul tipisnya itu adalah 6.000, berarti kita tulis di sini. Di sini kita langsung tarik garisnya untuk menentukan titik tengahnya. Kita garis dan garis. Nah, di sini kan kita menemukan titiknya ya. Nah, karena maksimal untuk sampul tebal itu 10.000, maka kita tulis di sini X-nya 10.000. Dan untuk Y-nya adalah 6.000. Nah, di sini kita sudah menentukan untuk titik A, B, C, dan D. Ini di sini untuk A, ini untuk B, ini untuk C, dan ini untuk D. Sudah menentukan titik A, B, C, dan D. Yang belum ditentukan itu kan titik B. Maka kita langsung tarik aja garisnya ke bawah, dan nanti akan terlihat untuk X-nya itu dapat di berapa ya. Kita tarik ke bawah. Dan dapat hasil X-nya itu untuk B adalah 12. Di sini kita langsung menentukan untuk keuntungan dari A, B, C, dan D. Yang pertama A ini. X-nya itu ada 10.000. Dan Y-nya itu adalah 6.000. Maka keuntungannya di sini kan kita udah menentukan ya untuk A, B, C, dan D-nya. Maka kita sekarang cari keuntungannya. Yang pertama dari A. A ini X-nya itu 10.000. Dan Y-nya itu adalah 6.000. Maka keuntungannya sama dengan $4. Ini udah termasuk dari sini ya, dari hasil dari profit yang sudah ditentukan. Ini $4 dikali dengan X-nya itu 10.000 ditambah dengan $3 dikali tadi Y-nya ini adalah 6.000. Hasilnya adalah 58.000. Lanjut yang B. Yang B adalah X-nya itu 12.000 ya, titik ini. Dan titik Y-nya itu adalah 6.000. Keuntungannya sama dengan $4 dikali 12.000 ditambah $3 dikali 6.000. Hasilnya 66.000. Lanjut yang ke C. Yang C itu X-nya itu adalah 16.000. Ini titik ini 16.000. Dan Y-nya itu adalah 0. Maka untuk itu 66.000 akan diperoleh jika perusahaan menerbitkan $6.000 sampul tebal dan 12.000
sampul tipis. Saya buat, kalau ada yang kurang tidak paham bisa direwind videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan kita udah menentukan ya untuk A, B, C, dan D-nya. Maka kita sekarang cari keuntungannya. Yang pertama dari A. A ini X-nya itu 10.000 dan Y-nya itu adalah 6.000. Maka keuntungannya sama dengan $4. Ini udah termasuk dari sini ya, dari hasil dari profit yang sudah ditentukan. Ini $4 dikali dengan X-nya itu 10.000 ditambah dengan $3 dikali tadi Y-nya ini adalah 6.000. Hasilnya adalah 58.000. Lanjut yang B. Yang B adalah X-nya itu 12.000 ya, titik ini. Dan titik Y-nya itu adalah 6.000. Keuntungannya sama dengan $4 dikali 12.000 ditambah $3 dikali 6.000. Hasilnya 66.000. Nah, oh ya, sebelumnya kan ini belum kita arsir ya, karena kita mencari keuntungan, kita arsir dalamnya dulu terlebih dahulu. Lanjut kita ke yang C. Yang C itu X-nya itu adalah tadi 16.000 dan Y-nya itu adalah 0. Maka keuntungannya sama dengan $4 dikali dengan 16.000 untuk X-nya dan ditambah dengan $3 dikali dengan Y-nya itu adalah 0. Maka hasilnya adalah 64.000. Lanjut yang ke D. Untuk X-nya tadi kan udah kita tentuin itu adalah 10.000 dan Y-nya itu adalah 0. Maka keuntungannya sama dengan $4 dikali dengan 10.000 dan ditambah $3 dikali dengan Y-nya itu 0, sama dengan hasilnya itu adalah 40.000. Jadi di sini kita udah menentukan semuanya, lalu kita tinggal buat dengan kesimpulannya. Kesimpulannya di sini udah terlihat yang paling besar itu adalah pada yang B adalah 66.000. Jadi keuntungan maksimum terdapat pada bagian B, yaitu 66.000 akan diperoleh jika perusahaan menerbitkan $6.000 sampul tebal dan 12.000 sampul tipis.
saya buat. Kalau ada yang kurang tidak paham bisa direwind videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.